Hai, selamat datang kembali di podcast dalam racikan segelas minuman. Gue Rizgun yang akan nemenin lo. Kali ini gue akan ngebahas tentang perubahan hidup di usia 30 tahun. Apa aja sih perubahannya? Yuk kita sharing. Apa sih yang ada di benak lo ketika menginjak usia 30 tahun? Apakah peningkatan finansial? Karir, keluarga bahagia, atau lo punya tanggung jawab yang lebih besar? Itu baru sebagian kecil yang akan terjadi sama lo ketika memasuki usia 30 tahun. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa usia 35 adalah usia terbaik dan kebahagiaan sejati akan dimulai 2 tahun sebelumnya. Jadi, buat lo yang baru memasuki usia di 30 tahun, welcome to the jungle. Beberapa orang yang berusia lebih dari 100 tahun menganggap bahwa usia 30 merupakan dekade terbaik dalam hidupnya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, lo yang usianya 30 tahun menemukan masa krisis eksistensial, jam biologis, dan ketidakpuasan kerja. Dalam dunia sains, ada beberapa fakta pasang surut manusia yang berumur 30 tahun, yaitu 1. Kehidupan signifikan pada awal dan akhir dekade. Kalau lo melakukan perubahan karir besar, pindah ke kota baru, kemungkinan besar itu terjadi saat usia 30 tahun. Mereka yang memasuki atau meninggalkan usia tersebut cenderung melakukan audit kehidupan untuk mendapatkan variasi dan kepuasan hidup. Lo akan ngelakuin banyak evaluasi jalan hidup dan ngelakuin perubahan. Ada peneliti mengamati bahwa seorang memasuki dekade baru akan mencari inspirasi dan makna. Lalu mereka membawa ke dalam bayangan memasukin zaman baru. Apa itu? Perilaku pada mereka yang berusia 29 tahun, 39 tahun, 49 tahun, dan seterusnya. 2. Melalui puncak seksual. Menurut penelitian, pada usia tersebut, perempuan akan mencapai puncak seksual dalam kehidupan. Lo yang baru berusia 20-an dan awal 40-an punya kehidupan seksual yang lebih signifikan dibanding wanita yang lebih muda maupun lebih tua. Pada usia kepala 3, lo akan punya lebih banyak fantasi seksual dan seks yang lebih aktual. Wow. Enak nih emang nih ngomongin seksual nih ya. Para peneliti beranggapan bahwa perempuan akan mengalami peningkatan motivasi dan perilaku seksual sebagai adaptasi evolusioner dan membuat mereka memanfaatkan kesuburan mereka yang tersisa. Daily Mail menyebutkan bahwa wanita berusia 30 tahunan mengatakan mereka lebih seksi dan lebih percaya diri dalam kehidupan seksualnya. Mana nih yang usia 30 tahun? Coba dong komen. Kita sharing yuk, benar gak sih? Selanjutnya, nomor 3. Puncak karir. Pada usia 20 tahun, umumnya ditandai dengan selesai pendidikan, mengalami menjadi pengangguran, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan, meniti karir, kerja berjam-jam. Dekade berikutnya akan menjadi kesuksesan karir dan finansial. Pada usia 30 sampai 39 tahun, lo bisa memilah karir. Wanita berusia 30 tahun akan berharap bisa membayar hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Iyalah, coba deh dari usia 20 tahun, selesai lo kuliah, sekolah, lo kerja, pasti lo mau lah ngebayar hasil jerih payah lo, keringat lo kan? Itu kalau lo yang di karir ya. Kalau lo seorang seniman atau ilmuwan, lo kemungkinan besar akan memiliki terobosan kreatif yang terbesar pada usia akhir 30-an. Sebuah penelitian pada tahun 1977 yang dikutip dari The Atlantic menemukan bahwa
Pemenang Nobel Fisika rata-rata berusia 36 tahun saat melakukan penelitian dan memenangkan Nobel rata-rata pada usia 39 tahun. Jadi lo harus tetap semangat guys. Ini usia-usia produktif lo. Kalau lo nggak senang dengan jalur karir yang lo pilih, kemungkinan besar lo akan merasa lebih buruk dari kerjaan lo. Beberapa penelitian itu nunjukin bahwa mereka yang berusia 30 tahunan, namun kurang merasa puas dengan kerjaan mereka akan lebih emosional dibanding mereka yang berusia 20 tahun dan 40 tahunan. Hati-hati nih, usia 30 ini usia-usia yang rentan. Golden age lo mungkin di situ, termasuk gue. Jadi kita harus tetap berpacu dengan waktu guys, biar kita tidak menyesal di usia ke-40. 40 tuh kita tinggal menikmati aja lah ya. Yang keempat, kepribadian tidak akan banyak berubah. Nah lo, pada abad ke-20, psikolog Harvard William James mengatakan bahwa setelah usia 30 tahun, kepribadian itu seperti plester. James percaya bahwa kepribadian cenderung menstabilkan masa dewasa. Tapi dari masa kanak-kanak sampai 20-an tahun, kepribadian lo itu berkembang secara signifikan. Hidup akan menjadi stabil dan juga karakter diri. Perubahan besar yang lo lihat dari awal masa remaja lo sampai awal masa dewasa itu sangat terganggu setelah usia 30 tahun, 35 tahun, masih ada perubahan. Kepribadian lo itu masih akan berubah tapi sedikit dibanding fase kehidupan sebelumnya, kata psikolog kepribadian Paul T. Costa pada New York Science of US. 5. Mengalami krisis kehidupan. Krisis kehidupan sering terjadi pada usia 30 tahunan. Umumnya dipicu kecemasan dan pertanyaan eksistensial oleh perasaan yang terjebak dalam pekerjaan atau hubungan yang tidak berjalan. Contohnya, ditanyakan sama keluarga, sama teman-teman lo, kapan nikah? Ntar udah nikah, kapan punya anak? Punya anak satu, kapan punya anak kedua? Terus aja begitu pertanyaannya. Sabar-sabar ya guys. Ahli psikologi Inggris, Oliver Robinson, menjelaskan pada New Scientist bahwa hal tersebut akan menimbulkan keinginan untuk berubah, menemukan rencana keluar dari situasi saat ini, dan ingin membangun kembali kehidupan. Ini bisa menjadi proses yang sulit, tapi ada sisi baiknya. 80% orang dewasa akan melihat permasalahan tersebut secara positif. 6. Kebahagiaan sejati baru saja dimulai. Begitu lo melalui banyak krisis kehidupan, ini saatnya lo meraih kebahagiaan. Usia 33 tahun adalah waktu yang cukup untuk melepaskan diri dari naif masa lalu. Masa remaja tanpa kehilangan energi dan antusiasme kaum muda. Dengan usia ini, yang tidak bersalah telah hilang. Namun, perasaan realitas kita bercampur dengan harapan yang kuat. Semangat kepercayaan yang sehat terhadap bakat dan kemampuan kita sendiri, dijelaskan oleh psikolog Donna Dawson. Seseorang mencapai keseimbangan hidup dalam bekerja pada rentang usia 34 tahun dan mencapai kepuasan pada usia 38 tahun, guys. Yuk, punya banyak waktu nih, guys. Yang ketujuh, perubahan metabolisme tubuh. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan saat memasuki usia 30 tahun. Metabolisme dan kondisi fisik tidak lagi selincah ketika berusia 20 tahunan. Oleh karena itu, lo harus konsumsi makanan sehat dan menjalani pola hidup sehat supaya tubuh lo tetap prima. Seseorang sudah harus tanggung jawab atas dirinya sendiri sejak usia 20 tahun. Tapi tanggung jawab tersebut semakin bertambah besar saat seseorang menginjak usia 30 tahun. Di mana fase hidup yang baru akan segera dimulai. Seseorang yang baru mau belajar hal-hal baru dan berusaha memperbaiki diri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Masa lo mau hidup gitu-gitu aja guys? Come on, yuk
maju bareng yuk. Dalam hal ini, ada beberapa kemampuan yang harus lo kuasain biar lo gak kaget saat masukin kehidupan fase yang baru nanti. Yang pertama, lo harus mengenal diri lo sendiri. Lo siapa sih sebenarnya? Lo mau apa sih? Apa sih yang mau lo capai? Banyak pertanyaan kayak begini lo sendiri gak bisa jawab. Karena lo aja gak mampu ngenalin diri lo sendiri dengan baik. Padahal lo ngenalin diri sendiri akan memudahkan lo untuk menemukan sebuah solusi dalam memecahkan suatu masalah. Gimana lo mau kenal sama yang lain? Diri lo aja lo gak bisa kenal. Contohnya nih, kalau lo lagi ngalamin stres, lo gak perlu lagi deh ke tempat hiburan malam, lo clubbing, lo nongkrong, lo foya-foya cuma buat ngilangin stres. Dengan lo duduk, lo istirahat cukup, mungkin lo baca buku, atau lo mungkin berpikir, lo merenung, itu stres akan hilang dengan sendirinya. 2. Mampu memerdekakan finansial. Penting nih guys. Pepatah lebih besar pasak daripada tiang harus segera lo hindari supaya kondisi finansial lo terkontrol. Supaya lo nggak lose control. Semakin lo cepat belajar, semakin terampil pula lo dalam mengelola keuangan. 3. Bersikap jujur. Sebagian dari kalian, dan mungkin termasuk gue sendiri, mungkin sering bohong pada diri sendiri demi nyenengin orang lain. Atau sebaliknya, bohong ke orang demi nyenengin diri sendiri. Udah waktunya deh menghentikan kebiasaan itu. Yuk kita mulai bersikap jujur, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Contohnya gini, waktu temen lo minta lo nilai cara dia berpakaian, gak ada salahnya buat lo ngasih tahu bahwa pakaian tersebut gak cocok. Kalau memang kenyataannya demikian. Bersikap jujur akan membuat hidup lebih damai. Walaupun kenyataannya jujur itu kadang nyakitin. Bisa jadi berantem, baju lo jelek nih gitu. Atau ternyata temen lo bohong-bohongin lo pakai baju tidak bagus, tapi dibilang bagus cuma buat nyenengin lo. Nah itu gak bagus sebenarnya buat kita sendiri. 4. Sanggup menerima kritik. Tidak perlu malu jika dikritik oleh orang lain. Anggap aja kritik tersebut itu kayak feedback atas performa lo yang telah lo kasih. Lo nerima kritik yang sekiranya dapat merubah diri lo menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kritik tersebut didasarkan pada rasa kecemburuan atau haters, ya lo abain aja. Just be yourself dan fokus sama apa yang mau lo capai di usia 30-an. 5. Berhenti membandingkan. Lo sama temen lo dilahirin dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Temen lo pintar main musik, sedangkan lo gak bisa. So what? Gak perlu bandingin diri dengan orang lain, karena kalian adalah dua insan yang berbeda. Lihat diri lo di cermin, dan lihat apa yang lo punya. Di balik kelemahan, pasti ada kelebihan yang tersembunyi. Tugas lo, nemuin kelebihan yang tersembunyi itu, dan memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mengubah hidup. 6. Berhenti mengatakan iya. Ajakan orang tidak selamanya harus diakhiri dengan kata iya. Ada saatnya untuk mengatakan tidak. Apalagi kalau lo lagi ngerasa gak sanggup atau lo gak mampu buat ngelakuinnya. Berhenti untuk ngejaga perasaan orang lain dan mulai untuk memikirkan perasaan diri sendiri. Lagian lo diciptain, itu bukan untuk selalu membahagiakan orang lain, tapi diciptain untuk membahagiakan diri sendiri. Karena berbagi kebahagiaan itu akan terjadi dengan sendirinya jika lo udah bahagia lebih dulu. Gitu kan? 7. Mau berbagi dengan orang lain. Kesuksesan bukan cuma dinilai dari seberapa banyak lo udah ngisi sebuah gelas, tapi seberapa banyak isi gelas yang udah lo bagiin kepada orang lain setelah gelas penuh. Artinya, hidup itu tidak melulu hanya tentang memperkaya diri sendiri, tapi juga memperkaya orang yang ada di sekitar. Alangkah baiknya kalau lo mau ngebagiin pengalaman yang lo punya sama orang-orang yang ada di sekitar. Nggak ada yang dirugiin dari berbagi, justru sebaliknya.
Karena dengan berbagi, lo akan menerima upah yang datangnya dari Sang Pencipta di dunia dan akhirat nanti. Terakhir, menilai diri sendiri berdasarkan kemampuan. Perjalanan hidup akan terus berlanjut. Akan ada fase-fase baru yang perlu dihadapi seiring bertambahnya usia. Penting untuk mengencangkan sabuk pengaman agar mampu melewati setiap fase dengan hasil terbaik. Perkaya pula diri lo dengan berbagai jenis kemampuan. Karena menilai diri sendiri berdasarkan kekayaan saja, itu nggak cukup. Buat lo yang sedang merasa di fase 30 tahunan, yuk kita kokohin setiap langkah, kaki kita, hati, dan pikiran kita. Karena untuk menjadi kuat, kita sendiri yang harus berpikir, membangun, dan menjalaninya. Buat lo yang sedang ada di fase kehancuran di usia 30 tahun, yuk bangkit. Di depan sana, kesempatan masih terbuka lebar. Dibarengi usaha dan doa, gue yakin jalan-jalan lo pasti kebuka. Buat lo yang sedang merasa sakit, sedih, kecewa, patah, habisin rasa lo, tukar dengan bahagia yang akan lo raih di depan sana. Jangan pernah berharap dengan siapapun akan bisa memberi lo bahagia. Karena kebahagiaan kita sendiri yang ciptain. Sampai jumpa di podcast racikan dalam segelas minuman gue selanjutnya. Kalau lo suka dengan racikan gue, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kita bisa terus saling ngobrol dengan tema yang berbeda di setiap harinya. See ya.